Selamat pagi, salam sejahtera. Kita masuk ke materi pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati menjadi makanan khas daerah. Yang pertama adalah perencanaan usaha makanan khas daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan hasil alam. Berbagai jenis tanaman dan hewan yang dapat kita jadikan sebagai bahan pangan nabati dan hewani bisa dengan mudah kita temui di sekitar kita. Kegiatan pengolahan produk makanan daerah saat ini merupakan salah satu usaha yang sangat menjanjikan bagi masyarakat oleh karena potensi sumber daya alam di Indonesia cukup potensial untuk diolah menjadi makanan khas daerah, seperti di Provinsi Banten yang memiliki potensi hasil budidaya perikanan yang dimanfaatkan sebagai makanan khas daerah seperti sate bandeng, sehingga meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Untuk itu, kita harus selalu bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, selanjutnya ada ide usaha. Beberapa faktor yang dapat memunculkan ide usaha adalah: yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. Antara lain, 1. Pengetahuan yang dimiliki. 2. Pengalaman yang pernah dilalui. 3. Kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran. 4. Intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Ya, selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu hal-hal yang dihadapi seseorang. Merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis, antara lain masalah yang dihadapi belum terpecahkan, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk diri sendiri maupun orang lain, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru, yaitu adalah faktor eksternal. Ya, resiko usaha. Resiko usaha yaitu kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha dalam usaha makanan khas daerah. Risiko mengalami kerugian bahkan kebangkrutan terbuka lebar. Oleh karena itu, sebelum memulai usaha, kita harus menganalisa risiko yang ada. Risiko usaha dapat ditimbulkan karena permintaan, itu perubahan mode, selera, dan daya beli. 2. Perubahan konjungtur, perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut. 3. Persaingan. 4. Akibat lain seperti bencana alam, perubahan aturan, perubahan teknologi, dan lain sebagainya. Itu adalah risiko usaha. Namun, sesungguhnya ada beberapa unsur yang dapat dilakukan dalam mengurangi risiko usaha, yaitu adanya kesadaran dalam kemampuan mengolah usaha, peluang, dan kekuatan perusahaan. 2. Adanya keinginan kuat untuk berprestasi, dorongan berinisiatif, dan motivasi untuk melaksanakan strategi usaha. 3. Adanya kemampuan merencanakan strategi untuk mewujudkan perubahan di dalam lingkungan usahanya. 4. Adanya kreativitas dan inovatif dalam menerapkan secara
mengolah modal usaha untuk memperoleh keuntungan. Selain unsur-unsur tersebut di atas, kemampuan seorang wirausaha dalam pengambilan risiko dapat meminimalisir risiko usaha tersebut. Tugas seorang wirausaha di dalam pengambilan risiko adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan waktu sekarang. 2. Membeli alat-alat produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. 3. Menyewakan alat-alat produksi untuk memenuhi permintaan konsumen. 4. Memberikan kepercayaan kepada pembuat produk yang lebih kecil. 5. Mengumpulkan informasi usaha. 6. Mengurangi risiko usaha. Ya, itu adalah materi pada hari ini. Sekian dan terima kasih.